Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2407010087. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi dasar-dasar bakteriologi. Selamat menyaksikan! Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, dan demikian pula bakteriologi. Pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, ilmu pangan dan gizi, pertanian, dan industri, terutama industri fermentasi. Yang berikut adalah ukuran bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis, rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang ukurannya paling kecil adalah Dialister pneumonites dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri yang ukurannya paling besar adalah Spirillum voluntas dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Poin yang berikut adalah bentuk bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri, yaitu yang pertama bentuk batang atau basil, yang kedua bentuk bulat atau kokus, dan yang ketiga adalah bentuk spiral. Kita akan membahas satu persatu tentang bentuk bakteri. Bentuk bakteri yang pertama adalah bakteri berbentuk basil atau batang. Bentuk bakteri ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama monobasil. Monobasil merupakan bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya seperti bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Yang kedua adalah diplobasil. Diplobasil adalah bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Contohnya seperti bakteri Klebsiella pneumoniae. Yang ketiga adalah streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Contohnya bakteri Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks. Bentuk bakteri yang kedua adalah bulat atau kokus. Bentuk bakteri ini dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama monokokus. Monokokus yaitu bakteri yang berbentuk bola tunggal. Contohnya bakteri Monococcus gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit kencing nanah. Yang kedua ada Diplococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bola bergandengan dua-dua. Contohnya Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan penyakit pneumonia. Yang ketiga ada Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai. Contohnya bakteri Streptococcus lastis. Yang keempat ada Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Contohnya bakteri Staphylococcus aureus yang menyebabkan penyakit radang paru-paru. Yang kelima ada Sarcina, yaitu bakteri berbentuk bola yang hidup berkelompok dan setiap kelompok terdiri atas 8 bakteri yang membentuk susunan seperti kubus. Contohnya bakteri Sarcina ventriculi. Yang keenam ada Tetracoccus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan berkelompok 4-4. Bentuk bakteri yang ketiga adalah bentuk spiral. Ada 3 macam bentuk bakteri spiral, yaitu yang pertama spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral. Contohnya bakteri Spirillum. Yang kedua vibrio atau bentuk koma, di mana bentuk bakteri ini dianggap sebagai bentuk spiral yang tak sempurna. Contohnya bakteri Vibrio chlororea, penyebab penyakit chlororea. Yang ketiga adalah Spirosteta, yang digolongkan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Contohnya bakteri Spirochaeta pallida, penyebab penyakit sifilis. Poin yang selanjutnya adalah struktur bakteri. Struktur bakteri
Bakteri ini ada struktur luar dan juga ada struktur dalam. Struktur dalam bakteri terdiri dari yang pertama, dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi tubuh bakteri dari lingkungan luar. Yang kedua ada kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung bakteri ketika kondisi lingkungannya kurang menguntungkan, seperti lingkungan dengan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk suhu optimal mereka masing-masing. Yang ketiga ada membran sel. Membran sel ini tersusun oleh fosfolipid dan protein yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat atau tempat terjadinya transport nutrien. Yang keempat ada pilin. Adalah struktur yang membuat bakteri dapat menempel pada substrat dan berfungsi sebagai jembatan untuk pertukaran materi genetik antar bakteri. Yang berikut ada struktur luar bakteri yang terdiri dari yang pertama, sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel yang mengandung nutrisi sel. Sitoplasma juga merupakan tempat organel berada dan merupakan tempat terjadinya proses metabolisme sel. Yang kedua ada nukleoid. Nukleoid adalah struktur padat yang mengandung DNA, RNA, dan protein dalam sel bakteri. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya translasi RNA dan sintesis atau pembuatan protein. Yang keempat adalah struktur plasmid. Pada bakteri adalah molekul DNA untai ganda yang berbentuk cincin atau melingkar. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi bakteri. Bakteri melakukan reproduksi aksesual dengan pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan biner termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahan tak melibatkan tahap pembelahan sel seperti manusia, alias berlangsung spontan atau secara langsung. Satu sel induk akan mengalami pemanjangan, termasuk pemanjangan dinding sel, membran sel, dan nukleoid. Kemudian, nukleoid akan terbagi menjadi 2, dinding sel dan membran sel, mulai membentuk sekat atau spetum. Sekat memisahkan, kemudian terbentuk, dan akhirnya kedua ujung sel akan benar-benar terpisah dan menjadi 2 organisme yang berdiri sendiri. Ada beberapa macam jenis bakteri, yaitu yang pertama, berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Jenis bakteri ini dibagi menjadi 2, diantaranya ada bakteri aerob, di mana bakteri ini membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi dan menghasilkan energi. Yang kedua ada bakteri anaerob, di mana bakteri ini tidak memerlukan oksigen untuk hidup dan dapat mati jika terpapar oksigen. Jenis bakteri yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Jenis bakteri ini juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bakteri aerob obligat, di mana bakteri ini hanya bisa hidup jika ada oksigen, dan yang kedua ada bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya bisa hidup di lingkungan tanpa oksigen karena oksigen bersifat toksik bagi mereka. Dan yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang bisa hidup dengan atau tanpa oksigen, tetapi lebih optimal jika ada oksigen. Jenis bakteri yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperoleh makanannya. Jenis bakteri ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama bakteri heterofot, di mana bakteri ini mendapatkan makanan dari organisme lain karena tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Dan yang kedua ada bakteri autotrofot, yaitu bakteri yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis atau komosintesis. Ada beberapa contoh bakteri penyebab penyakit pada manusia, yaitu ada bakteri Treponema pallidum
yang menyebabkan penyakit sifilis. Ada juga bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Ada bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Dan ada juga bakteri Vibrio gumma yang menyebabkan penyakit kolera.